Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap yakin dan percaya bahwa hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Dan sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita sepanjang hari ini, kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Kehadirannya Membawa Pemulihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus mati, banyak yang merasa kehilangan, terlebih para muridnya. Namun ketika dia bangkit, banyak yang tidak percaya. Kenyataan bahwa Yesus bangkit seringkali menjadi terabaikan atau terlupakan karena pikiran dan hati yang diliputi kesedihan terhadap kematiannya. Padahal Yesus sendiri mengatakan bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Ada beberapa peristiwa yang dicatat di dalam Alkitab di mana mata dan hati manusia tidak dapat melihat Yesus yang sudah bangkit karena mereka lebih memfokuskan diri pada duka cita, pada kekecewaan, dan pada hilangnya harapan. Dan pagi hari ini kita akan melihat Yesus adalah Allah yang sangat peduli dan mengerti setiap keberadaan kita. Yesus mengerti setiap keberadaan para murid-muridnya saat itu, sehingga dia perlu untuk menampakkan diri kepada mereka. Dan ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dan pengikutnya, Yesus menampakkan diri dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Kita lihat pagi hari ini yang pertama, Yohanes 20 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang dilepaskan oleh Yesus dari 7 roh jahat, dan dia merasa sangat kehilangan. Dia merasa sangat sedih dan dia merasa kehilangan harapan ketika Yesus mati di atas kayu salib. Duka itu menutupi mata dan hatinya, menutupi mata, hati dan pikirannya, sehingga dia tidak bisa mengenali Yesus yang telah bangkit. Ketika Yesus berkata kepada dia, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria Magdalena, dia tidak mengenali Yesus yang sudah bangkit itu. Bahkan dia mengira Yesus adalah tukang kebun yang mungkin mencuri mayat Yesus. Namun ketika Yesus memanggil namanya di ayat yang ke-16, Yesus berkata, "Maria." Maka Maria Magdalena segera menyadari bahwa itulah Yesus yang dikasihinya yang telah bangkit. Nah, dari peristiwa ini kita bisa melihat saat kita mengalami duka dan kesedihan, Yesus memanggil nama kita. Yesus sangat mengerti setiap kehidupan kita, dan dia akan memberikan harapan bagi setiap kehidupan kita. Matius 28 ayat 8 katakan, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Di sini dari ayat ini kita melihat bahwa kehadiran Yesus menggantikan duka cita menjadi sukacita yang besar. Dan hal yang kedua, di dalam Lukas pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-35, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ada 2 orang murid Yesus yang saat itu sedang berjalan ke Emmaus. Mereka telah kehilangan pengharapan karena bagi mereka Yesus adalah Mesias yang akan menyelamatkan, yang akan membebaskan bangsa Israel. Namun harapan itu menjadi hancur saat Yesus mati di atas kayu salib. Dan mereka bertanya-tanya mengapa hal itu terjadi. Nah, di tengah keputusasaan dan hilangnya harapan, mereka malah meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Emmaus. Di dalam perjalanan itu mereka tidak menyadari bahwa Yesus berada di samping mereka, bahkan bercakap-cakap dengan mereka. Dan juga Yesus menjelaskan kepada mereka tentang segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab suci. Tetapi mereka tidak mengenali Yesus. Ketika mereka kemudian mengundang Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka karena hari sudah malam, dan ketika kemudian Yesus duduk makan bersama dengan mereka, Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Ketika itulah terbuka mata mereka dan mereka mengenali Yesus. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa ketika kita sedang menjalani hidup ini dengan tidak tentu arah, tanpa pengharapan, Yesus hadir dan memberikan firman-Nya, sehingga kita menjadi kuat, kita menjadi bersemangat, dan kita mempunyai pengharapan. Mazmur pasalnya yang ke-119 ayat 105 mengatakan,
Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Allah yang akan memberikan kita kekuatan, firman Allah yang akan menerangi setiap jalan-jalan kita. Dan yang ketiga, di dalam Yohanes 20 ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-21, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, saat itu murid-murid sedang ada di satu tempat yang tertutup dan terkunci. Mereka merasa ketakutan. Mereka berada di dalam ketakutan. Mereka takut terhadap orang-orang Yahudi. Tetapi ketika Yesus menampakkan diri, Yesus tidak menyuruh mereka untuk lari dari orang-orang Yahudi. Yesus tidak menyuruh mereka lari dari masalah, tetapi Yesus datang untuk memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera adalah lawan ketakutan, sehingga murid-murid bisa menghadapi dan mengalahkan sumber ketakutan itu. Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu, dan itu dikatakan 2 kali di dalam ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-21. Nah, dari kisah ini kita bisa mengetahui apapun yang mengakibatkan kita takut, mungkin keadaan di sekitar kita yang semakin hari semakin tidak menentu, semakin tidak bersahabat, masa depan pelayanan kita, masa depan pekerjaan kita, masa depan anak-anak kita, sekolah kita, masa tua mereka, masa tua kita, pasangan hidup kita. Yesus mengerti semua itu dan Dia mau memberikan kita jalan keluar, jalan kelepasan. Filipi 4 ayat 7 katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang keempat, Yohanes 20 ayatnya yang ke-24 sampai 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Saat Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, saat itu Thomas tidak ada. Dan ketika murid-murid bercerita kepada Thomas bahwa mereka telah melihat Yesus yang sudah bangkit, Thomas tidak percaya. Tapi saat itu Yesus menampakkan diri kepada Thomas dan Dia katakan, Dia suruh Thomas untuk mencucukkan jarinya di telapak tangan Yesus yang sudah berlubang, dan Yesus menyuruh Thomas untuk mencucukkan tangannya di lambungnya. Dan ketika itulah Thomas menjadi percaya, sehingga dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa Yesus tidak serta-merta menolak atau mengusir kita atas ketidakpercayaan kita terhadap dirinya dan firman-Nya, tetapi dengan berbagai macam cara Dia akan membuktikan dirinya bahwa Dia adalah Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati dan Dia berkuasa atas segalanya. 2 Korintus 5 ayat 7 katakan, kita sebab hidup kita ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Oleh sebab itu percayalah, Yesus sudah mati menebus setiap dosa kita, namun Dia sudah bangkit. Dia, kuasa kebangkitannya itu berlaku atas setiap kehidupan kita. Hal yang kelima, Yohanes 20 ayatnya yang pertama sampai yang ke-14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Saat itu murid-murid kembali kepada pekerjaan lamanya sebagai seorang nelayan. Mereka merasa kecewa, putus asa, mereka tidak punya masa depan. Dan Yesus datang menolong mereka, tetapi mereka tidak mengenali Yesus. Yesus tahu apa yang menjadi masalah murid-murid saat itu, yaitu masalah jasmani. Semalam-malaman mereka mencari ikan tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika Yesus menyuruh untuk menebarkan jala di kanan perahu dan mereka taat, mereka mendapatkan ikan yang banyak. Yesus tahu mereka lelah dan lapar. Dia menyelesaikan masalah jasmani mereka. Yesus juga tahu masalah murid-murid yang lain, yaitu masalah iman. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, murid-murid tergoncang imannya dan Yesus datang memulihkan iman mereka. Masalah pelayanan, murid-murid tinggalkan pelayanan dan kembali ke pekerjaan mereka yang semula. Yesus datang mengingatkan kembali panggilannya kepada mereka semua. Yesus meneguhkan kembali panggilannya kepada mereka. Nah, ketika kita kecewa, ketika kita putus asa karena masalah-masalah yang menimpa kehidupan kita, Yesus datang menolong kita. Dia menyatakan mujizatnya bagi kita. Mungkin saat ini kita sudah berusaha bekerja dengan kemampuan kita sudah bekerja tapi kita tidak bisa mendapatkan hasil.
Yesus mengerti apa yang menjadi masalah kita. Mungkin saat ini kita sedang menangis, kita sedang susah. Yesus akan memanggil nama kita, memberikan kita kekuatan dan penghiburan. Mungkin kita saat ini sedang menjalani kehidupan kita dengan tidak tentu arah. Namun Yesus hadir dan memberikan firman-Nya supaya kita mempunyai pengharapan. Dan mungkin saat ini kita sedang takut. Yesus datang memberikan damai sejahtera. Mungkin saat ini kita sedang putus asa karena masalah-masalah yang menimpa hidup kita, tetapi Yesus tidak pernah bosan menolong setiap kehidupan kita. Hiduplah dengan fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah, bukan juga kepada berkat, tetapi arahkan hidup kita kepada Dia dan untuk Dia dan bagi Dia. Maka segala sesuatu yang kita butuhkan akan Ia penuhi. Filipi 4 ayat 19 katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya di dalam Kristus Yesus. Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli setiap kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu meneguhkan setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, apapun yang menjadi masalah persoalan yang kami hadapi, apapun ketakutan yang sedang kami alami, kami percaya Engkau Allah yang mengerti, Allah yang peduli setiap kehidupan kami, dan Engkau Allah yang sanggup menolong setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami. Kami percaya bangsa ini ada di dalam tangan-Mu, ada di dalam rencana-Mu yang indah. Dan kami yakin Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang akan memulihkan bangsa kami ini Tuhan. Ada begitu banyak persoalan masalah yang dihadapi bangsa kami, tapi kami percaya Engkau yang akan memberikan jalan keluar. Engkau yang akan memberkati para pemimpin bangsa kami Tuhan Yesus, mulai dari Bapak Presiden sampai aparat-aparat yang terendah sekalipun Tuhan. Tuhan terus pakai kehidupan mereka, berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, roh takut yang daripada Engkau di dalam mereka memerintah bangsa negara kami ini, sehingga Tuhan Yesus setiap kebijakan yang mereka ambil itu boleh mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia Tuhan. Masalah kesehatan yang sedang dialami bangsa kami Tuhan, dengan adanya wabah virus corona ini Tuhan juga yang akan menolong Tuhan Yesus. Tuhan, Kau akan menolong para dokter, para perawat, tim medis yang bekerja Tuhan Yesus untuk menangani masalah ini. Tuhan tetap berikan mereka kekuatan, tetap berikan mereka kesehatan yang daripada Tuhan. Bahkan seluruh umat-umat Tuhan dimanapun berada, Tuhan juga yang senantiasa akan tetap teguhkan iman percaya mereka. Apapun yang dihadapi, apapun yang mereka harus alami Tuhan Yesus hari-hari ini, iman mereka tetap teguh di dalam Engkau, dan kami percaya Engkau sendiri yang tetap senantiasa akan memelihara iman umat-umat Tuhan dimanapun berada. Lewat segala sesuatu yang terjadi, kami percaya Tuhan Kau mempunyai maksud yang indah, Kau mempunyai rencana yang indah, dan lewat semuanya ini nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-umat Tuhan, apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan di sepanjang hari ini, Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.